Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di tengah hujan deras di Bandung, mudah-mudahan hati dan pikiran kita dingin, ya. Mudah-mudahan semuanya. Jadi saya awali omongan saya ini dengan ketika Bung Faisal Basri, ya, dan saya juga ada di situ, ya, ngumpul di kantornya beliau, ya. Waktu itu Mbak Ani sekarang menjadi Menteri Keuangan, ya, Sri Mulyani Indrawati jadi Direktur EPEM, ya. Jadi kami waktu itu alumni UI dan juga alumni ITB nongkrong di EPEM UI itu membicarakan bagaimana Indonesia pasca Soeharto, gitu, ya. Jadi itulah yang kami bicarakan. Antara lain juga ada waktu itu Laksamana Sukadi, ya Bas, ya. Dan kami mengira bahwa itulah masa-masa akhir dari sebuah pemerintahan otoriter, ya, itu. Dan itulah masa-masa akhir dari sebuah rezim yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, ya. Dan kita akan masuk ke dalam suatu era baru yang penuh dengan kegembiraan, kebebasan yang tadi juga disebutkan oleh Mas Eros maupun Bung Faisal, ya. Tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi politik ketakutan, tidak ada politik penyanderaan, ya. Jadi politik kita ini benar-benar demokratis, gitu kan. Dan mudah-mudahan juga pada saat itu kita berharap partai-partai politik itu bisa berperan, ya, seperti di dalam ilmu politik, ya, yang Saudara EF dan saya juga dalami, ya, di mana civil plays a very important role, seperti kata Herbert Fitt di dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, ya. Jadi apa yang diajarkan oleh Fitt, ya, kalau di dalam demokrasi itu yang namanya sipil itu merupakan aspek penting di dalam politik. Kedua, namanya partai politik itu juga memegang peranan yang signifikan di dalam proses demokrasi. Penggunaan kekerasan, penggunaan intimidasi dan sebagainya itu sangat minim, kan? Dan kemudian juga semua aktor politik, ya, diharapkan tunduk kepada konstitusi negara, ya. Dan kemudian mereka juga percaya bahwa demokrasi is the only game in town, ya. Jadi demokrasi itu adalah aturan main yang ada di negara ini, ya. Itulah harapan kita, ya. Tapi Anda tahu setelah 25 tahun reformasi ternyata tren politik Indonesia itu beralih ke era sebelum reformasi, ya, sebelum 21 Mei 1998, gitu. Dan yang sangat kita sayangkan itu justru dimainkan oleh seorang aktor sipil, ya, yang pada tahun 2014 itu tagline propaganda politiknya itu adalah Jokowi adalah kita, ya. Jadi dia itu sama kayak kita, rakyat biasa, sama kayak kita adalah orang-orang yang berharap bahwa kita akan maju ke dalam suatu masa di mana pendapatan ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia itu boleh dikatakan sudah masuk ke dalam yang tertinggi, ya, sekitar 13.000, ya. Dan kita keluar dari apa yang disebut dengan middle income trap, ya. Ini harusnya Faisal yang jelasin soal itu, ya. Ternyata hasil kajian lembaga yang dulu Bung Faisal juga ada di situ, ya, LPM UI, ternyata kita katanya nggak mungkin masuk ke sebuah negara dengan pendapatan tinggi. Apa? Tadi Bung Faisal sudah mengatakan, ya, bahwa pendapatan per kapita orang Indonesia per hari, ya, itu memang kecil sekali. Dan kemudian SDM Indonesia
itu masih rendah sekali, ya. Ada magnetnya. Dan saya juga kaget tadi pagi saya buka WA yang saya miliki, ya. Ternyata kalau Anda mau tahu, IQ orang Indonesia dibandingkan dengan 10 negara ASEAN yang lain, jadi ada 11 Asia Tenggara, ternyata IQ orang Indonesia itu terendah, nomor 11, ya. Itu di bawah Laos, Kamboja, dan sebagainya, bahkan di bawah Timor Leste, ya. Itu angkanya cuma sekitar 79 something, ya. Jadi ini buat saya menyedihkan, ya. Kemudian kalau Anda lihat industrialisasi yang di Indonesia itu juga cuma menunjang 18%, ya Bas, ya. Jadi 18% dari ekonomi Indonesia, ya. Apa artinya? Itu nggak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju, ya. Apalagi tadi saya katakan SDM kita itu rendah banget, ya. Banyak anak-anak yang dari segi tadi matematika, ya, kalau nggak salah kita ketinggalan 43 tahun, ya. Dalam baca membaca ternyata anak-anak Indonesia itu juga ketinggalan 73 tahun. Kalau nggak percaya, lihat hasil kajian LPEM UI, ya. Apa artinya itu? Itu berarti selama 25 tahun reformasi tidak terdapat suatu peningkatan dalam SDM di Republik Indonesia ini, ya. Kenapa demikian? Karena lagi-lagi perhatian negara terhadap persoalan SDM itu ternyata boleh dikatakan tidak terlalu tinggi. Kalau saya ingin menjadi pembanding, ya, ketika Bung Faisal dan saya masuk UI tahun yang sama 78, ya, itu kita bayar kuliah itu cuma 15.000 satu semester, ya, 15.000 satu semester. Tapi kalau untuk tahun pertama, jadi Faisal sama saya itu bayar 60.000 karena yang 30.000 itu untuk jaket kuning, untuk mapram dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang 30.000 itu untuk bayar kuliah selama 1 tahun, ya. Anda bisa bayangkan sekarang nih sekitar berapa tuh? Sekitar 2010 tuh berapa tuh sekarang? 13 tahun yang lalu itu anak saya masuk UI bukan melalui UMPTN tapi melalui SIMAK UI, itu bayar kuliahnya itu cuma beda 1 juta, ya. Jadi yang regional itu 5 juta untuk ilmu sosial, ya. Dan kemudian yang masuk lewat jalur SIMAK itu 6 juta. Bedanya dikit. Sekarang kalau Anda lihat, ya, kalau Anda masuk baik itu UI, Unpad, ITB, UGM dan sebagainya melalui jalur independen, Anda bisa bayangkan jor-jorannya itu Anda harus bayar uang pembangunan gedung, ya, istilahnya antara 20 sampai 120 juta, ya, apalagi untuk ilmu kedokteran. Jadi di sinilah bedanya bagaimana maksud saya perhatian pemerintah dalam bidang SDM, ya. Apa yang saya katakan, ya, terlepas dari Soeharto itu adalah suatu rezim militer, tapi masih ada perhatian dari pemerintah pada saat itu untuk membuat bayaran sekolah, bayaran kuliah untuk universitas negeri itu pada tingkatan yang terendah, ya. Bahkan dulu ada juga teman-teman juga dapat beasiswa, termasuk saya, ya. Saya beasiswa dari Dikti, nggak gede sih, sebulan tuh cuma 15.000, tapi kalau dikalikan 12, Anda bisa kalikan, ya. Jadi cukup besar, cukuplah untuk kami kuliah, ya. 12.000. Apanya? Dapatnya? Beasiswa. Saya dapatnya 15.000. Jadi kalau 6 bulan itu saya dapat 90.000 dan ngambilnya itu di BRI dekat Masjid Cut Mutia di Menteng. Jadi ini, dan kalau Anda lihat, ya, kita bicara digitalisasi, bicara mengenai anak-anak muda harus menguasai digital, ya. Tapi Anda perhatikan nanti biar Faisal Basri jawab, ya.
apakah benar digitalisasi di pemerintahan itu sudah berjalan dengan baik, baik di tingkat pusat, daerah, sampai ke tingkat yang terendah. Kenapa demikian? Karena digitalisasi atau e-government itu adalah satu kata kunci untuk mengurangi korupsi. Benar nggak, Sar? Ya. Jadi itu ternyata belum berjalan dengan baik. Ya. Bahkan kemarin ada berita itu yang namanya DPT dari rakyat Indonesia yang jumlahnya 204 juta itu ternyata bocor. Jadi Anda bisa bayangkan ya. Jadi di sini menunjukkan digitalisasi itu tidak berjalan dengan baik ya. Jadi ini jangan, kalau Anda perhatikan ya, hari ini juga ada terjadi suatu berita besar-besaran yang tadi Mas Eros itu bicara mengenai anggaran buat IKN ya. Ternyata anggaran buat pembangunan IKN itu ditentukan sama 5 konglomerat besar ya, di beberapa hari Kamis kalau nggak salah ya. Mereka bertemu untuk menentukan siapa yang akan mengeluarkan uang untuk kemudian berbagi untuk pembangunan IKN yang tahap awal ya. Dan lagi-lagi kalau ada paslon yang mengatakan kami akan memberikan makan siang supaya anak-anak Indonesia katanya nggak stunting, itu kalau nggak salah angkanya itu berapa ya? 2,2 T satu bulan, satu minggu, satu hari ya? Berapa? Setahun, 1,2 T. Jadi Anda bisa bayangkan angka itu belum tentu murni segitu ya. Apalagi Anda tahu untuk kawasan Depok aja itu ternyata masih mereka lebih banyak dapat karbohidrat ketimbang dapat protein. Jadi ini yang ingin saya katakan ya. Jadi biaya itu kalau misalnya dipakai untuk mengembangkan supaya UKM itu bisa bekerja, supaya rakyat tidak tangan di bawah terus, tapi tangan di atas, supaya rakyat itu punya harga diri ya. Itu ternyata tidak tercapai. Yang terjadi adalah rakyat dibiarkan tidak berdaya, supaya apa-apa selalu menunggu pemerintah ngasih BLT, ngasih bantuan sembako, apalagi di masa-masa pemilu yang sekarang ada ya. Jadi Anda bisa bayangkan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita semua buat saya ya. Mari kita rebut kembali kedaulatan rakyat ya. Mari kita kembalikan demokrasi ke relnya supaya pada 2024 ini benar-benar konsolidasi bisa berlanjut, dan pada 2045 itu benar-benar demokrasi substansial bisa kita jalankan. Otherwise, biaya politik itu akan menjadi pengeluaran utama dari partai-partai politik dan juga calon-calon kepala daerah maupun presiden dan wakil presiden, dan juga untuk menjadi caleg ya. Karena Anda tahu biayanya itu untuk caleg itu bisa sudah mencapai 5 sampai 6 miliar untuk yang paling kecil ya. Apalagi untuk presiden itu angkanya udah sampai triliunan rupiah. Jadi kalau nggak ada lagi yang namanya politik uang, itu berarti kita akan bisa menggunakan uang itu untuk biaya pendidikan, untuk menjadikan rakyat itu bekerja, untuk menjadikan anak-anak Indonesia itu semakin pintar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.